Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ekosistem terestrial 1. Yang pertama, lingkungan darat. Yang membedakan habitat darat dan air, uap air menjadi faktor pembatas utama di habitat darat. Organisme darat menghadapi masalah dehidrasi dan kekeringan. Transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan merupakan proses pemindahan energi yang unik di habitat darat. Variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di daratan udara daripada dalam media air. Peredaran udara yang cepat di seluruh bumi berakhir pada percampuran O2 dan CO2. Tanah pendukung kekuatan melibatkan juga kerangka yang kuat dari tumbuhan dan binatang darat tidak berkesinambungan. Tidak seperti laut yang berkesinambungan, ada barir geografis. Substrat sangat penting bagi habitat darat. Tanah adalah sumber hara nitrat fosfat. Yang kedua, biodata darat dan biografi. Evolusi yang terjadi di ekosistem darat adalah perkembangan kategori taksonomi tumbuhan dan hewan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ini tumbuhan berbiji, serangga, vertebrata, berdarah panas dominan di darat, termasuk di dalamnya manusia yang dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, khususnya pada ekosistem daratan. Mikroorganisme seperti bakteria, jamur, dan protozoa tetap berperan seperti pada ekosistem lainnya. Tiap kontinental cenderung memiliki flora dan fauna yang khusus, dan di kepulauan sering kali berbeda dengan yang ada di daratan kontinental. Penyebaran organisme di bumi ini dipelajari dalam biografi yang sangat erat dengan proses evolusi komunitas-komunitas daratan. Tidak selalu dari lingkungan daratan, pada komunitas yang semacam menghasilkan spesies yang sama. Pulau yang terpisah dari daratan hampir seluruhnya memberikan spesies yang endemik. Manusia secara sengaja atau tidak disengaja mengubah penyebaran geografi di tumbuhan, binatang, dan mikroba. Alfred Russel Wallace yang pertama kali dari adanya ada daerah-daerah biografi. Terdapat 6 daerah biografi. Pada setiap daerah memiliki perbedaan dan keseragaman tertentu yang unik. Daerah biografi tersebut adalah Australia Oriental, Ethiopia, Neotropika, Palearktik, dan Nearktik. Fauna di daerah Palearktik dan Nearktik relatif serupa, maka kedua daerah biografi ini digabung menjadi Haloarktik. Birahi darat dan iklim merupakan faktor utama yang menentukan tipe tanah maupun spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Selanjutnya, jenis tumbuhan yang ada menentukan jenis hewan dan mikroorganisme yang akan menghuni daerah tersebut. Iklim bergantung pada matahari, dan matahari bertanggung jawab tidak hanya untuk intensitas cahaya yang tersedia untuk proses fotosintesis, tapi juga untuk temperatur. Komponen iklim lainnya yang menentukan organisme apa yang dapat hidup di satu daerah adalah kelembaban. Kelembaban ini juga bergantung pada cahaya matahari dan temperatur. Curah hujan yang banyak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pohon-pohon yang besar, sedangkan curah hujan yang lebih sedikit membantu komunitas yang didominasi oleh pohon-pohon pendek, semak belukar, rumput, dan akhirnya kaktus akan tumbuh atau tumbuhan gurun lainnya. Makin tinggi curah hujan dan temperatur di suatu daerah, makin banyak dan makin besar jumlah tumbuhan yang tumbuhnya. 6 daerah geografi di dunia. Yang pertama, Australia, Irian, Selandia Baru, dan kepulauan di Samudra Pasifik. Misalnya, semua monotremata, marsupialia, mamalia tidak berplasenta atau mamalia berkantung, rodentia, kelelawar, burung kasuari, burung cendrawasih, jenis-jenis burung kakatua, ikan, paru-paru Australia, dan burung mimpi. Yang kedua, Oriental, daerah Asia bagian selatan, pegunungan Himalaya, India, Sri Lanka, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Misalnya siamang, orangutan, gajah, badak, burung merak. Yang ketiga, Ethiopia, Afrika, Madagaskar, pulau-pulau sekitar Afrika. Misalnya gajah Afrika, gorila, simpai, badak Afrika, singa, kuda nil, zebra, jerapah, burung onta. Yang keempat, Neotropik, Amerika Selatan dan Tengah, Meksiko dan India Barat. Misalnya armadillo, kelelawar
kelelawar, vampir, burung kolibri. Yang kelima, dari daratan tinggi Meksiko, kawasan misalnya kambing gunung, karibo, tikus, biodata darat. Yang keenam, pelihat sebelah selatan Himalaya, Irian, dan Afrika bagian utara Gunung Sahara, misalnya landak, babi hutan, dan rusa kecil. Selanjutnya, penyebaran hewan di Indonesia terletak di antara dua daerah biogeografi oriental dan daerah biogeografi Australia. Yang pertama, kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental, misalnya gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Penyebaran hewan di Indonesia terletak di antara dua daerah biogeografi oriental dan daerah biogeografi Australia. Kawasan Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hewan-hewannya menyerupai hewan daerah oriental, misalnya gajah, harimau, orangutan, dan lain-lain. Yang kedua, kawasan Indonesia Timur meliputi Irian Jaya dan sekitarnya. Hewan-hewannya menyerupai hewan di daerah Australia, misalnya marsupilia, kanguru, kasuari, kakatua, cendrawasih. Ketiga, kawasan Wallis meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki hewan-hewan khas terutama di Pulau Sulawesi, tidak sama dengan hewan oriental dan hewan Australia, misalnya anoa, burung mako, kera. Yang ketiga, struktur komunitas darat. Komunitas darat dapat diklasifikasikan berdasarkan niche-nya, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof, komunitas darat didominasi oleh organisme autotrof dari tumbuhan hijau berakar besar atau vegetasi yang juga menyediakan tempat pelindungan bagi organisme berdasarkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Vegetasi darat dibedakan tumbuhan untuk tidak ada akar dalam tanah. Tumbuhan udara, kuncup, pembaharua terbuka pada tunas, tegak, buah semak, batang sekulen, batang ternak, dan liana. Tumbuhan permukaan kuncup baru pada permukaan tanah, berada atau di bawah permukaan tanah, atau permukaan pada umur atau lupa. Tumbuhan setahun lengkap dari biji dalam periode vegetatif, dapat hidup pada musim tidak baik di biji. Makro konsumen fagotropik. Sesusunan makro konsumen sangat beragam. Konsumen primer terdiri dari serangga-serangga kecil dan arthropoda sampai herbivora sangat besar, mamalia. Herbivora di darat berbeda jauh dalam struktur maupun ukuran dengan herbivora di air. Autotrof di daratan banyak menghasilkan sisa, sel lignin, dan sebagainya. Maka mempunyai peranan yang sangat penting pada komunitas daratan. Struktur komunitas darat mikrokonsumen, saprotrof, bakteri, jamur, protozoa, dan binatang kecil. Lainnya melaksanakan mineralisasi bahan-bahan organik seperti bakteri, pengikat nitrogen, jamur, mikroza. 4 kelompok mikrokonsumen memproduksi jamur, bakteri. Pembusukan atau dekomposa dapat dijumpai di seluruh komunitas darat, terutama pada lapisan tanah teratas, termasuk rasa aktivitasnya dipengaruhi oleh temperatur dan